Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras untuk seluruh bediler yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus Misbahul Munir. Ini adalah video panjang pertama saya, gitu ya. Alhamdulillah, kita kali ini akan membahas mengenai outfit apa saja yang perlu dan wajib dipakai oleh seorang pemburu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk perkembangan channel ini kasih jempol kalian untuk memberikan subscribe gitu. Kemudian lagi kasih jempol juga like, dan jangan lupa juga kasih komen, boleh kritik, boleh saran, pesan atau apapun begitu ya, untuk perkembangan channel ini. Kalau channel ini juga bermanfaat, silahkan boleh berbagi kepada teman bediler seluruh Indonesia, terkhususnya bagi pemula. Nah, outfit apa saja yang harus dan wajib menurut saya, terkhusus ini saya gunakan. Yang pertama adalah sepatu, gitu ya. Boleh sepatu boots, boleh sepatu gunung. Tapi kalau saya merekomendasikan itu adalah sepatu boots. Kenapa? Nah, itu fungsinya yang fleksibel. Itu bisa kita gunakan ketika berburu di sawah, ya. Bisa juga kita pergunakan berburu di gunung. Memang ada kelemahannya ketika musim hujan atau tanah itu becek. Nah, banyak tanah-tanah yang menempel itu agak sedikit berat. Tapi kalau menurut saya itu tidak masalah, nah gitu ya. Tidak masalah, toh untuk keamanan kita juga. Nah gitu ya. Kenapa saya pilih sepatu boot? Selain alasan yang tadi, nah begitu ya, fleksibel, ya bisa digunakan di perairan maupun di daratan, nah begitu ya. Juga keamanannya kalau menurut saya itu lebih safety. Kenapa? Karena tinggi boots itu kan lumayan sampai di atas betis, nah gitu ya. Itu lebih nyaman, nah gitu, lebih aman gitu, untuk menghindari takut menghindari itu gigitan hewan-hewan melata di bawah, bisa ular, bisa kalajengking, itu kan bisa menghindari gigitan tersebut. Kemudian outfit yang kedua yang harus ada kalau saya, gitu ya. Yang kedua adalah celana yang tidak tembus air, gitu ya. Itu kayaknya bebas, tergantung favorit kalian masing-masing, gitu. Tapi kalau saya itu menggunakan celana panjang, gitu ya. Saya tidak sarankan memakai celana pendek, celana panjang dengan anti air atau tidak tembus air. Kenapa? Sama, gitu ya. Itu juga supaya hewan-hewan melata seperti semut ataupun yang suka menggigit ya kulit kecil, kalau celananya itu tidak tembus air, otomatis agak tebal, gitu ya. Jadi tidak akan tembus terhadap kulit, dan juga menghindari rumput-rumput yang suka menempel di baju. Kalian pernah pasti kalau melewati kebun, gitu ya, atau melewati hutan, itu kalau ada rumput yang agak berduri itu suka nempel kalau terhadap celana yang tidak tembus air. Nah itu intinya, yang tidak licin. Kemudian juga banyak sakunya tentunya. Yang selanjutnya, outfit yang ketiga, yaitu pakaian plus kupluk. Nah gitu ya, pakaian plus kupluk. Kenapa saya suka memakai pakaian plus kupluk? Karena lebih otomatis daripada kita menggunakan dua outfit, pakaian dan kupluk. Nah gitu. Kalau pakaian tangan panjang yang plus kupluk, nyambung sama kupluk, otomatis pundak kita terlindungi, nah gitu ya, terlindungi dari ya seperti tadi, hewan-hewan melata, bisa saja ulat yang berbulu atau apapun itu. Kalau kita lindungi sampai leher kita, kan tidak akan ada yang masuk atau nempel. Beda kalau berpisah begitu, antara pakaian yang berkerah ataupun tidak berkerah dengan topi, otomatis ada space antara
kepala sama pundak kita, yaitu leher. Nah begitu ya. Leher itu ada space, takut-takut nanti ada ulat ataupun semut ataupun apapun yang membuat kulit kita gatal itu nempel. Tapi itu tergantung kesukaan kalian. Kalau sukanya yang tidak plus kupluk tidak apa-apa, atau pakai topi pakai plus kupluk itu lebih bagus. Nah gitu ya, itu lebih bagus. Jadi safety-nya 2 kali, bisa melindungi. Takut-takut kalau ada serangan dari atas kan itu terlindungi juga. Nah gitu ya. Kemudian outfit yang keempat yang saya biasanya gunakan, ini tidak wajib juga kalau saya, tapi lebih baik kalau ada, yaitu memakai sarung tangan. Nah begitu. Jadi tadi kaos panjang disambung dengan sarung tangan, nah itu lebih enak, lebih nyaman. Nah begitu, selain menghindari tangan kita dari serangan-serangan, atau kadang kan saat berburu kita tidak sadar ya, tidak sadar kalau dalam bahasa Sunda itu ngoronoy. Nah sadar kita pegang apa, takut-takut ada pegang kalajengking atau apapun. Nah itu kalau pakai sarung tangan itu kan lebih safety, lebih aman, atau ada semut api dan sebagainya. Tapi saya sarankan sarung tangannya yang jari telunjuknya itu dipotong, itu buat memasukkan mimis. Kemudian outfit yang kelima ini yang wajib dan harus saya bawa biasanya adalah golok. Nah gitu ya, golok, boleh golok, saya sarankan sih jangan golok terlalu panjang lah, golok yang sederhana aja seperti ukuran 30 cm. Nah yang panjangnya 30 cm itu multiguna, bisa kita gunakan buat tebas gitu ya, tebas rumput atau ilalang. Nah gitu ya, sekaligus juga kita bisa gunakan untuk menyembelih hewan hasil buruan. Nah gitu ya, kalau saya kan burung, nah gitu, kalau saya burung terusus, burung terkukur, jadi tidak menggunakan golok terlalu besar ya, sekitar 30 sentian lah. Bahkan kalau ada kesempatan saya bawa pisau cutter gitu ya, bawa pisau cutter. Takut-takut kalau pakai golok putus, dan itu pakai cutter, itu kan hewannya kecil, pakai cutter itu lebih aman. Nah itu juga bermanfaat untuk apa? Apabila kita berburunya ke hutan, nah itu golok sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk bipak atau untuk saung nyanggong. Nah gitu, itu bisa kita gunakan gitu ya, ataupun bisa kita gunakan untuk membuka jalan gitu ya. Kalau kita berburu burungnya di pohon besar, nah gitu ya, itu kan perlu akses jalan, nah itu bisa digunakan untuk jalan. Dan yang keenam itu wajib tidak wajib sebetulnya, tapi kalau saya suka outfitnya yaitu memakai rompi. Nah begitu, rompi yang serba guna. Nah begitu, apa kegunaannya? Nah begitu, jadi tidak perlu bawa tas kalau saya memakai rompi. Air bisa masuk ke sana, golok bisa masuk ke sana, handphone bisa masuk ke sana, nah gitu ya. Kemudian lagi mimis juga bisa masuk ke sana. Jadi tidak perlu ribet bawa tas gitu ya yang besar, tidak. Kalau pakai rompi itu lebih otomatis, pergerakan kita pun lebih dinamis, itu lebih simpel. Nah itu mungkin keenam outfit yang memang dan biasa saya pakai, nah gitu ya. Tapi itu juga tergantung. Kalau saya, kalau kira-kira berburunya hanya di sekitaran rumah atau tidak jauh dari rumah, ya bisa ditempuh, contoh hanya 10 menit pakai motor atau 15 menit pakai motor. Kemudian lagi berburunya di sawah yang saya tahu lokasinya seperti apa, kadang tidak semuanya saya pakai. Nah gitu ya, hanya saja ada yang memang wajib, dimanapun treknya saya wajib menggunakan itu. Apa saja? Yaitu yang paling utama, saya wajib, kalau saya nih wajib menggunakan sepatu boots. Nah begitu, mau jauh mau dekat yang namanya berburu, saya pasti menggunakan sepatu boots. Kenapa? Nah begitu, karena kan dari kaki itu dari kaki banyak susah diprediksinya. Nah begitu, kadang kita tidak fokus terhadap kaki, beda dengan tangan, beda dengan kepala dan sebagainya. Fokus kita terhadap kaki itu jarang. Nah begitu,
makanya saya selalu pakai sepatu boots. Nah begitu, mau dekat, mau jauh, atau mau di belakang rumah sedikit pun, karena memang rumah saya itu ada agak jauh dari tetangga. Nah begitu, beradanya di tengah pesawahan. Nah itu mungkin yang bisa saya berbagi, ya saya bagikan berkaitan dengan outfit atau pakaian safety yang harus dan wajib saya gunakan gitu. Mungkin banyak di sini bediler atau para pemburu suhu yang lebih tahu, nah begitu, dan lebih lengkap. Nah begitu, bisa melengkapi di kolom komentar, silahkan bisa melengkapi apa yang kurang dari penyampaian saya, apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu berlebihan. Nah begitu. Tapi kalau terkhusus untuk pemula gitu ya, yang baru senang hobi berburu, nah gitu, perhatikan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu begitu ya, di alam liar itu seperti apa. Banyak juga makhluk selain kita gitu ya, dalam artian hewan-hewan. Nah begitu, kita tidak tahu, ada yang melata, ada yang mungkin dari atas dan sebagainya. Yang jelas untuk keamanan kita gitu ya, kita bersyariat memakai pakaian yang betul-betul safety. Nah begitu, karena apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, hobi itu untuk selain ajang hiburan, nah begitu ya, juga sebagai ajang olahraga dan ditunggu di keluarga, di rumah. Jadi jangan sembarangan. Nah begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya untuk kawan-kawan semua. Salam satu laras untuk seluruh bediler yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.